Perkuat keamanan di Laut Natuna Utara, Bakamla bangun pangkalan dan sistem peringatan. Perkuat keamanan di Laut Natuna Utara, Bakamla bangun pangkalan dan sistem peringatan. Hadapi perkembangan situasi keamanan di Laut Natuna Utara, Badan Keamanan Laut bakal membangun pangkalan di wilayah Kabupaten Utara. Untuk kepentingan pembangunan pangkalan, Bakamla mendapatkan hibah lahan seluas 2 hektar dari Pemkat Natuna. Tanah hibah yang akan dibangun untuk pangkalan Bakamla ini berada di Selat Lampa, Kecamatan Bunguran Timur. Pangkalan milik Bakamla di Kabupaten Natuna tersebut nantinya akan berfungsi sebagai pangkalan untuk mengawasi dan memantau perkembangan Laut Natuna Utara. Sekretaris Utama Bakamla, Lasda TNI AS Irawan mengatakan, nantinya di lahan ini akan dibangun pangkalan dan sistem peringatan dini di Natuna. Sementara untuk dana pembangunannya berasal dari pemerintah pusat. Kerjasama berupa hibah lahan ini akan memperkuat upaya pengamanan wilayah perairan Natuna. Selain itu juga untuk mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Natuna, tegasnya Selasa 12 Oktober. Secara de jure, Pemkab Natuna tidak memiliki andil kewenangan di laut. Namun peran strategis Pemkab Natuna dalam mendukung penyiapan lahan serta mengakomodasikan pemenuhan ruang untuk Bakamla, menurut Irawan merupakan dukungan yang sangat signifikan untuk terciptanya keamanan laut. Bupati Natuna, Wan Siswandi mengatakan, hibah tanah untuk pembangunan pangkalan ini merupakan salah satu bentuk dukungan nyata pemerintah daerah dalam menciptakan keamanan laut. Kami hibahkan lahan seluas 2 hektar untuk pembangunan pangkalan ini. Begitulah tegasnya. Indonesia resmi gabung Amerika Serikat, Inggris, Australia. Australia akan segera meningkatkan kekuatan perangnya dengan kapal selam bertenaga nuklir melalui Trilateral Security Partnership bertajuk AUKUS pada pertengahan September 2021. Respon cepat dari pembentukan AUKUS datang dari Prancis dan Selandia Baru. Prancis dengan nada yang keras merespon pembentukan AUKUS dengan menarik pulang duta besarnya di Washington DC dan Canberra. Prancis merasa sangat kecewa dengan keputusan Australia yang membatalkan proses pembelian kapal selam dari Prancis. Terbetik berita bahwa Uni Eropa menyatakan dukungan dan sinyal solidaritas kepada Prancis. Pembentukan AUKUS ternyata telah mengundang sengketa internal negara-negara NATO. Selandia Baru kabarnya langsung merespon dengan menyatakan akan melarang kapal selam nuklir Australia masuk ke wilayah teritorialnya. Selandia Baru dalam hal ini sangat tegas dalam bersikap menghadapi kapal selam bertenaga nuklir yang akan dibeli Australia dari Amerika Serikat. Pengadaan kapal selam bertenaga nuklir adalah merupakan bagian integral dari pembentukan AUKUS. Dengan demikian, maka Selandia Baru, Prancis, dan Uni Eropa adalah pihak yang merespon dengan cepat pembentukan AUKUS di pertengahan September 2021. AUKUS diberitakan akan segera fokus dalam 18 bulan ke depan pada kemampuan cyber official intelligence, teknologi kuantum, dan peningkatan kemampuan bawah laut. Hal tersebut membuat China merespon dengan antara lain mengatakan bahwa AUKUS dapat memicu persaingan yang ketat dan tidak sehat dalam perkembangan perlombaan senjata di kawasan. Banyak pula analisis membahas tentang AUKUS yang terlihat seperti membangun kembali dunia seperti era perang dingin dengan dua kutub yang berhadapan. Setidaknya AUKUS telah menimbulkan reaksi yang mengarah kepada terganggunya keseimbangan kekuatan global. Tidak dapat dihindari bahwa salah satu pemicunya adalah berawal dari US-China trade war yang diikuti dengan ketegangan yang meningkat di Laut Cina Selatan. Pertanyaan berikutnya adalah akan kemana Indonesia atau ASEAN memposisikan dirinya di era pasca AUKUS terbentuk. Tidak mudah untuk memposisikan diri dalam dinamika yang terjadi di Laut Cina Selatan belakangan ini. Ditambah lagi dengan munculnya AUKUS di tengah turbulensi itu. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN pasti akan ditunggu sikapnya oleh seluruh negara anggota ASEAN. Disinilah letak pertimbangan yang matang dalam memposisikan diri agar tidak memperkeruh situasi menjadi lebih luas. Sebuah tantangan berat bagi kebijakan luar negeri yang bebas aktif.
Bila memilih bergabung dengan AUKUS, maka resikonya adalah akan berhadapan dengan Cina. Apabila memilih merapat dengan Cina karena belakangan ini kita banyak memiliki kepentingan dengan Cina, maka risiko yang dihadapi adalah akan berhadapan dengan AUKUS. Memilih netral agak sulit karena kita tengah menghadapi persoalan serius di Laut Cina Selatan yang tengah rumit dengan beberapa negara kawasan terkait dengan isu Nindaslin Cina. Bergabung dengan Perancis atau Uni Eropa sangat tidak mungkin karena pada sisi mereka persoalan adalah masalah internal NATO. Tentu saja pilihan ideal adalah konsisten dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Namun dalam hal ini Indonesia setidaknya harus bersikap tegas terlebih dulu dalam hal masalah Laut Cina Selatan terkait dengan klaim Nindaslin Cina. Dalam konteks ini Indonesia memiliki peluang besar berkomunikasi dengan Cina untuk setidaknya berbicara dalam upaya menurunkan temperatur di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat sangat jelas memerlukan aliansi militer dengan Inggris dan Australia dalam berhadapan dengan Cina. Sebuah langkah yang menunjukkan bahwa US-China Trade War adalah sebuah war yang tidak mungkin diselesaikan dengan mudah dalam waktu yang singkat. AUKUS adalah sebuah proses dalam menuju menyelesaikan konflik US-China. Akan tetapi dalam waktu yang bersamaan justru meningkatkan ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, respon Prancis. Reaksi Selandia Baru dan sikap Uni Eropa akan menjaga persoalan tersendiri yang membutuhkan solusi yang juga segera. Di sisi lainnya, reaksi Cina terhadap AUKUS adalah merupakan salah satu akar masalah yang berkembang di tengah situasi kondisi US-China Trade War. Harapannya tentu saja perdamaian dunia dapat tetap terpelihara di tengah proses meningkatnya ketegangan dari negara-negara superpower. Malaysia ngamuk ke Cina sampai panggil dubes. Ada apa? Pemerintah Malaysia memanggil Duta Besar Cina untuk Kuala Lumpur, Senin 4 Oktober 2021. Langkah ini dilakukan Kuala Lumpur untuk menyatakan protesnya terhadap masuknya kapal-kapal Beijing ke perairannya di Laut Cina Selatan atau LCS. Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam sebuah pernyataan menyebut bahwa kapal Cina itu seringkali memasuki zona ekonomi eksklusif Malaysia, tepatnya di lepas pantai negara bagian timur Sabah dan Sarawak. Posisi dan tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional dalam membela kedaulatan dan hak berdaulat kami di perairan kami, ujar Kementerian Malaysia itu dikutip Reuters Selasa 5 Oktober 2021. Dalam menentukan posisi dan tindakan Malaysia terkait dengan masalah Laut Cina Selatan yang kompleks dan melibatkan hubungan antar negara, kepentingan nasional Malaysia akan tetap menjadi yang terpenting, tambahnya. Sementara itu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan bahwa negeri jiran tidak akan berkompromi dengan siapapun yang berusaha mengganggu kedaulatan negaranya. Ia juga menambahkan bahwa Malaysia telah memperkuat keamanannya dari potensi ancaman yang timbul di wilayah LCS. Tentunya pemerintah sudah lama memperhatikan keamanan dan pertahanannya. Bahkan anggaran kita tahun lalu meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena kedaulatan negara tidak bisa dikompromikan, katanya. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia, dengan beberapa negara terletak di bibir lautan itu seperti Brunei, Kamboja, China, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Lautan itu diyakini sebagai lautan yang kaya hasil alam, terutama migas dan ikan. China bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus.